Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai materi pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anakku sekalian. Sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak Ahmad Imroni. Dalam kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang berinternet yang sehat. Jadi sebelum masuk ke materi, Bapak akan menerangkan apa sih internet itu. Internet adalah sebuah jaringan informasi yang global di dunia. Bayangkan saja, dari sejuta manfaat bisa kita dapat hanya bermodalkan kemampuan dan kemauan menggunakan internet. Misalnya berkoordinasi dengan rekan penjuru di segala penjuru dunia menggunakan akses yang sangat cepat. Kita juga bisa dengan leluasa memperoleh data untuk tugas sekolah, membaca berita nasional dan luar negeri, bahkan mencari pekerjaan, beasiswa dan banyak lagi yang bisa kita dapatkan di internet. Tentu saja tidak seluruh isi di internet itu bermanfaat. Jika kita tidak sepandai-pandainya dalam menggunakan internet karena sifatnya bebas, maka ada saja materi atau isi yang bermanfaat tapi juga bersifat negatif di internet tersebut. Misalnya hal-hal yang berbau pornografi, perjudian, atau rasisme dan lain sebagainya. Belum lagi dengan aneka macam program jahat yang ada di komputer, termasuk virus yang dapat merusak data, bisa menjadikan sampah spam atau penipuan atau pelecehan dan lain-lain. Tetapi jangan khawatir, dengan pemahaman kita yang cukup tentang internet serta didukung kedewasaan kita dalam memilah hal yang baik dan yang buruk, maka kita dapat memaksimalkan dampak positif internet sekaligus mengurangi dampak negatifnya. Program internet sehat ini bertujuan mengajak kita bersama-sama peduli dengan sehatnya berinternet. Baik, sebelum memasuki materi untuk berinternet sehat, Bapak akan menerangkan sikap yang baik di muka layar ketika kalian belajar menggunakan internet, terutama yang menggunakan komputer di rumah atau laptop atau bahkan itu menggunakan ponsel. Yang pertama, gunakan kursi yang secara dinamis dapat diatur tinggi rendahnya seukuran punggung kalian. Posisi monitor bagian paling atas setidaknya 5 cm sampai 8 cm sesuai dengan arah pandangan mata. Untuk menghindari efek silau dari layar monitor bisa menggunakan filter atau pelindung anti silau, atau sekarang bisa memakai dengan kacamata anti radiasi seperti itu. Selanjutnya, duduklah dengan jarak sekitar 1 rentangan tangan dari monitor. Jadi jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Kaki harus dapat menginjak pada lantai atau pada pijakan kaki yang stabil. Selanjutnya, menggunakan alat pemegang atau penjepit dokumen tingginya disamakan dengan layar monitor. Selanjutnya, antara siku dan pergelangan tangan sejajar dan lurus menggunakan keyboard atau mouse. Lengan dan siku berada dalam posisi yang santai dekat dengan tubuh kita. Monitor atau keyboard diposisikan di tengah di hadapan Anda. Jadi seperti ini. Ini sudah posisi yang pas kalau posisinya Bapak. Gunakan keyboard yang memiliki bagian pengukir di bawahnya atau mengatur posisi. Jadi bisa diatur sedemikian rupanya lah. Gunakan alas kerja atau meja yang stabil, tidak goyah. Karena nanti kalau ada yang goyah atau apa, itu akan membahayakan baik dari laptopnya sendiri atau komputernya sendiri. Sesekali lakukan istirahat pendek dengan berdiri, meregangkan badan dan melihat ke arah lain biar tidak terfokus di layar monitor komputer kalian. Selanjutnya Bapak akan menerangkan tips yang bisa kamu gunakan untuk berinternet sehat, yaitu 1. Jangan terlalu lama di depan komputer atau laptop untuk berinternet. Batasi waktu berinternet misalnya 2 jam. Setelah itu istirahat sejenak dan ganti dengan aktivitas yang lain, seperti mengerjakan tugas-tugas yang lain yang itu bersifat offline.
Bila kamu menggunakan smartphone atau ponsel, batasi juga penggunaannya. Jadi karena ditakutkan nanti kalau penggunaannya itu berlebihan, maka ponselmu atau smartphonemu itu nanti bisa rusak. Selanjutnya, tetapkan tujuan kamu berinternet. Apa sih tadi kok buka internet? Oh, tugas saya ada di internet, pakai link yang sudah di-share oleh pihak sekolah melalui online, misal YouTube. Tujuannya seperti itu. Jangan sampai keasikan membuka website-website yang lain. Internet itu seperti belantara hutan yang luas. Jadi kalau kamu di hutan belantara itu harus punya tujuan. Mau apa kamu di hutan tersebut? Kalau kamu salah untuk mencapai tujuan tersebut, maka kamu akan nyasar dan tidak tahu harus kemana. Selanjutnya, sebaiknya gunakan internet untuk mengembangkan potensimu dalam menulis. Manfaatkan website-website yang lain, blog-blog gratis yang ada di internet dengan baik. Selanjutnya, pergunakan internet bukan hanya mencari informasi saja, tetapi pergunakan juga untuk menciptakan informasi di internet. Dengan kamu banyak menciptakan informasi, kamu menjadi pusat sumber berita atau acara atau cerita. Contoh, kalian bisa upload video, kalian bisa buat story di WhatsApp, kalian bisa bikin status di Facebook, itu yang baik-baik. Pergunakan video YouTube di internet untuk mengupload file video yang kamu syuting dengan film yang baik. Siapa tahu kamu bisa menjadi seperti artis-artis YouTuber yang sekarang terkenal. Jadilah kalian seorang pengguna internet yang tergabung dalam komunitas yang dijamin istilahnya komunitas tersebut adalah komunitas yang baik, bukan komunitas yang jelek. Hindari konten-konten yang berbau pornografi atau sejenisnya. Bila kamu sampai masuk ke sana, akan berdampak kurang baik buat dirimu, sebab banyak gambar atau video yang tidak baik yang untuk kamu lihat. Bila kamu menyukai fotografi, foto-foto, buatlah kalian itu istilahnya blog foto yang bisa dimasukkan foto-foto, yang bisa dibuat hasil-hasil tulisan. Siapa tahu kamu nanti bisa menjadi seorang fotografer yang terkenal. Nah, itu seperti itu. Selanjutnya, pergunakan situs jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Line, atau apalah itu yang terkenal, yang bisa membuatmu terkenal di dunia maya dengan cara berinteraksi dengan para netizen, baik melalui ponsel, smartphone atau yang lainnya, itu dengan yang baik. Berpikirlah dahulu sebelum memposting supaya kamu tidak menyesal. Sebab sesuatu yang sudah kamu posting atau kamu publikasikan itu akan memberikan bekas pada mesin situs pencarian seperti Google. Ibarat paku yang sudah tertancap di dinding, pasti ada bekas lubang yang jika ditarik di pakunya tersebut. Semisal kalian ketika sudah memposting di media sosial kalian itu jejak digital itu pasti tetap ada dan tidak mungkin bisa terhapus. Jadi ketika kalian memposting sesuatu, ketika kalian mengupload gambar, mengupload foto kalian, semisal kalian mengupload dengan lawan jenismu, kalian harus tetap berpikir, oh ini baik atau tidak, ini bisa dikonsumsi oleh orang lain atau tidak. Karena yang melihat itu bukan hanya kamu, bukan hanya dia, bukan hanya orang lain, tapi seluruh dunia akan melihat itu semua. Jadi berpikir dulu sebelum memposting atau membuat postingan, baik itu foto, gambar atau tulisan. Karena sekarang ada undang-undang ITE. Nah, kalau kena itu nanti maka akan ada pidananya. Kalau dipidana, kalian akan masuk di catatan kepolisian dan itu merugikan diri kamu, keluarga dan masyarakat yang lain. Selanjutnya 7 tips. Bapak akan memberikan tips keamanan online untuk usia remaja. Yang pertama, lakukan komunikasi terbuka positif dengan orang lain. Penting atau selalu bicara dengan mereka tentang komputer dan bersifat terbuka menanggapi pertanyaan-pertanyaan dan keingintahuan mereka. Jadi ketika kalian berinteraksi dalam media online, media sosial, kalian harus berinteraksi yang terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi. Jadi ketika nanti ada yang ditutup-tutupi, maka netizen itu orang yang akan melihat postingan kamu itu akan berprasangka yang buruk seperti itu. Dan tips yang selanjutnya, anak-anak usia seperti kalian ini yang beranjak remaja ABG,
sebenarnya masih perlu dampingan saat kalian online. Tetapi karena kalian merasa saya ini sudah besar, saya ini sudah bisa belajar di media sosial, kalian seakan-akan tidak perlu dampingan orang tua. Tetapi seharusnya orang tua harus berada di dekat kalian, karena itu juga akan membantu dan akan menjadi pengerim atau apa istilahnya, yang untuk ketika ada media-media yang masuk di internet kalian itu yang tidak pantas untuk kalian konsumsi. Minimal orang tua ada dulu di sebelahnya untuk memperhatikan aktivitas kalian. Tetapkan aturan yang jelas terkait penggunaan internet. Gunanya internet itu apa sih? Kalian untuk belajar, medianya sekarang, apalagi sekarang di masa pandemi ini, kalian dituntut belajar di rumah, daring dalam jaringan. Maka guru yang menerangkan di sekolah, kalian hanya tidak bisa bertatap muka di sekolah, kalian hanya bisa melihat guru tersebut merangkat dari smartphone kalian atau dari internet, dari media online tadi itu. Maka aturan itu digunakan sebaik-baiknya. Jadi ketika pembelajaran dimulai, ketika Bapak Ibu guru sudah menyampaikan materinya, maka kalian tidak boleh membuka situs-situs yang lain. Fokuskan dengan pembelajaran kalian. Karena bagaimanapun kalian sudah masuk masa sekolah, tidak ada libur. Karena terhitung aktif di tanggal 13 Juli 2020. Pastikan kalian tidak mengobrol informasi terkait nama kalian, password kalian, atau hal-hal yang menurut kalian itu pribadi, atau informasi dari pihak keluarga kalian, seperti kalian mengobrol password, nomor PIN, atau nomor rekening, atau apalah yang itu sekiranya itu adalah privasi orang tua, alamat, nomor telepon, atau password kepada orang yang tidak kalian kenal, karena itu nanti bisa membahayakan. Di satu sisi lain nanti kalian akan berdampak buruk ketika nanti ada pelecehan dan lain sebagainya. Jika sebuah situs itu mengharuskan kalian menginputkan nama dan mempersonalisasi konten web, maka kalian harus meminta bantuan untuk bantuan tersebut kepada siapa? Bisa kepada orang tua, kakak kalian, atau kepada guru kalian. Minta tolong bagaimana untuk cara mempersonalisasi konten web tersebut. Gunakan family safety tool untuk membuat profil yang pantas di masing-masing anggota keluarga dan untuk membantu mereka memfilter internet. Jadi kalian harus bisa membatasi hal-hal seperti itu. Minta bantuan kepada kakak, minta bantuan kepada orang tua atau teman kalian yang sudah paham untuk menangkal hal-hal yang tidak diinginkan. Semua anggota keluarga harus bisa menjadi panutan untuk kalian juga mengenal internet ini. Jadi ayah kalian juga harus tahu tentang media sosial yang kalian punya, seperti Facebook, Twitter, Line, Instagram, dan lain sebagainya. Itu orang tua kalian juga harus tahu, biar orang tua kalian itu bisa mengetahui konten-konten apa yang kalian lihat atau yang kalian konsumsi, seperti itu nih. Gunakan family safety sudah tadi, keamanan sudah. Letakkan komputer yang terhubung dengan internet di ruang terbuka yang memudahkan orang tua dan anggota keluarga untuk mengawasi. Jadi kalau kalian main gadget itu usahakan jangan di kamar, jangan di dalam kamar, atau kalian menyendiri ketika ada pembelajaran dari sekolah, ketika Bapak Ibu guru itu sudah online dan media pembelajaran sudah dimulai. Kalau bisa kalian cari tempat yang tenang tapi tetap terbuka, biar orang tua kalian bisa mengawasi kalian dan bisa membantu ketika kamu ada kesusahan ketika mendapatkan pembelajaran tadi. Ketika tidak tahu, kalian bisa tanya kepada orang tua atau kakak. Tapi kalau kalian berdiam diri di kamar pembelajaran itu sendiri, maka kalian ketika ada pembelajaran yang dirasa kurang paham, maka kalian tidak akan paham. Seperti itu. Beritahu kepada siapapun, kalian bisa melapor jika ada sesuatu atau seseorang yang membuat tidak nyaman atau terancam di internet tersebut, di konten atau di web kalian. Tetap tenang dan ingatkan bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan jika ada hal yang memang tidak diinginkan, kalian bisa lapor ke aparat setempat.
Selanjutnya cara aman online untuk orang tua dan anak. Nah, di sini nanti orang tua kalian tetap untuk sesi yang ini orang tua kalian harus lihat video ini juga biar orang tua kalian bisa tahu sisi negatif dan positifnya internet tersebut. Yang pertama, membiarkan anak-anak bermain seperti kalian di dunia maya tanpa pengawasan berarti membiarkan mereka menghadapi resiko keamanan yang membahayakan. Jadi orang tua kalian harus tahu apa yang kalian nikmati, apa yang kalian lihat di media sosial tersebut. Resiko keamanan yang membahayakan tersebut. Orang-orang jahat yang berkedok teman baru di internet bisa membuat anak-anak terjebak skenario jahat. Oleh karena itu, orang tua juga harus mendampingi. Maka selaku orang tua tetap harus tahu media sosial yang sekarang dipakai oleh anak-anak zaman sekarang juga. Untuk orang tua, jangan ragu-ragu untuk terlibat main game dan memahami permainan yang ada. Orang tua bisa mencari tahu game yang atraktif serta tipe aktivitas macam apa yang dilakukan di sana. Sekarang macamnya game banyak, game online itu banyak. Nah, di situ orang tua jangan ragu-ragu, bertanya kepada anaknya, kamu main apa nak? Kamu nggak belajar, sekarang kamu belajar, gamenya selesai dulu. Nah, dari sela-sela itu ketika sudah tidak ada pembelajaran, mungkin orang tua juga harus melihat smartphone-nya si anak, ponselnya si anak, apa yang ada di smartphone-nya tadi, game apa yang dimainkan sama dia. Sebagai orang tua bicara pada anak pada tipe permainan game. Game apa ini nak yang mereka mainkan dan apakah game tersebut termasuk game dalam online atau yang offline? Lebih-lebih kalau online itu memakan kuota, jadi ada pulsa yang tersedot di situ. Kecuali kalau free wifi, kalau di rumahnya ada wifi-nya, tidak masalah. Orang tua juga memberikan keleluasaan, tetapi tetap ada batasan-batasan dalam menggunakan internet atau smartphone tersebut. Jadi tidak melulu bermain game. Dan orang tua juga harus tahu bagaimana cara menggunakan gamenya tadi itu, minimal seperti itu, biar ada kontrol kepada anak-anak. Kepada orang tua, tanyakan kepada anak-anak mereka dengan siapa mereka memainkannya dan apakah chatting bisa menjadi bagian dari game tersebut. Nah, game online itu rata-rata seperti itu. Maka bisa bermain dengan si A, si B di belahan negara yang lain dengan memakai bahasa yang lain. Dan ini orang tua tetap harus tahu. Karena di permainan-permainan game yang online itu ada beberapa hal yang orang tua kadang tidak tahu, bahwasanya permainan-permainan itu bisa diperjualbelikan dan bisa menghasilkan uang dan lain sebagainya. Itu juga harus tahu sebagai orang tua. Dan ketika kalian memainkan game itu, kalian minimal minta izin kepada orang tua bahwasanya kalian memainkan game itu. Ya, saya main game ini. Saya main game ini, boleh atau tidak? Kalau diperbolehkan maka tidak apa-apa. Tapi kalau tanpa izin dan kalian selalu bersembunyi-sembunyi untuk memainkan game itu, maka itu akan berdampak yang fatal. Aturan pada cara aman berinternet tidak berbeda jauh saat kita bermain game di internet. Ingatlah hal ini, akrabkan diri Anda dengan aturan-aturan yang smart dan dorong anak-anak serta anak-anak remaja kita agar melakukannya dengan baik. Apa itu smart? Di sini Bapak menyingkatnya, situ kalau S adalah safe, aman. Jangan memberikan informasi pribadi saat kamu chatting, saat kamu memposting di online, informasi pribadi ini termasuk alamat email, nomor telepon, nomor rekening, password, alamat atau apa itu jangan sampai diberikan kepada orang yang tidak kamu kenal. Yang kedua, meeting, pertemuan. Memutuskan untuk bertemu dengan orang asing yang dikenal di jagat maya bisa menjadi aksi yang sangat berbahaya. Ini jangan sampai dilakukan. Boleh kalian umpamanya melakukan transaksi melalui media sosial, semisal COD. Nah, jadi kalian membeli sesuatu melalui media sosial itu biasanya ada transaksi yang namanya COD. Nah itu kalau kamu memang tidak kenal dengan orangnya, maka hendaknya kalian mengajak kakak atau orang tua kalian. Tetapi kalau memang kalian itu sudah kenal, sudah tahu, tidak masalah. Tapi alangkah baiknya untuk mencari aman adalah mengajak teman atau mengajak orang yang lebih dewasa untuk melakukan transaksi tersebut. Karena yang dilakukan nanti adalah penipuan atau kejahatan yang lain. Yang ketiga, accepting, menerima email, menerima pesan singkat,
atau membuka file seperti foto dan teks dari orang-orang yang tidak kamu percaya bisa menggiringmu ke masalah semisal virus atau pesan tidak senonoh. Nah, ini kamu juga harus berhati-hati ketika di postingan di Facebook, di Instagram, di Twitter, di Line atau lain sebagainya. Di situ mesti akan menerima pesan-pesan singkat atau iklan-iklan. Di situ iklan itu kalian tetap harus filter apakah itu baik untuk kalian atau hal tersebut jelek. Kredibel, terpercaya. Seseorang yang kamu kenal di online bisa saja bohong mengenai siapa diri mereka sebenarnya, dan informasi di internet juga berpotensi palsu. Lakukan cek secara serius, ulangi dari situs lain, buku atau dari referensi orang yang mengenalnya. Jadi ketika kalian diajak pertemanan dengan yang lain, kamu lihat dulu siapa temanmu tadi itu, apakah kira-kira kenal. Jangan semisal kamu ketika sudah merasa ABG, oh ini cantik, oh ini ganteng, oh ini wajahnya smart, oh ini wajahnya seperti artis, saya jadikan pertemanan. Jangan seperti itu. Kalian tetap harus memilih dan memilah mana itu yang patut dijadikan teman, mana itu yang bisa diklik menjadikan pertemanan. Yang ketiga, yang terakhir, ceritakan. Kamu merasa seseorang atau sesuatu di jagat maya mengganggumu dan mencemaskanmu, jangan ragu-ragu untuk menceritakannya ke orang tuamu atau seseorang yang kamu percaya. Hal ini berlaku juga jika kamu tahu ada seseorang yang diolok-olok di internet. Biasanya netizen itu sering membuli. Jadi ketika kamu mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan di internet, di media sosial, maka kamu bisa bercerita kepada orang yang lebih dewasa, kakak kamu, kepada ibu kamu, kepada ayah kamu. Maka nanti mereka akan bisa mengatasi hal tersebut dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu saja dari Bapak, tips-tips berinternet secara sehat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak ini bermanfaat dan kalian bisa semangat dalam menghadapi pandemi, belajar ketika di masa pandemi ini. Sekalipun kita tidak bertatap muka secara langsung, mudah-mudahan ini menjadi awal dan sampai seterusnya. Mungkin itu saja sebelum Bapak akhiri. Mari kita berdoa, kita tutup. Berdoa mulai. Terima kasih, itu saja akhir kalam dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.